Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Baik, Andra dan juga pemirsa, meski IHSG menguat 3 hari berturut-turut, namun hari ini pergerakannya cukup fluktuatif. Nah, setelah sempat menguat di awal pembukaan pasar, namun kemudian bergerak lagi ke zona merah, sebelum berbalik ke zona hijau lagi jelang penutupan hari ini. Dan kita lihat IHSG hari ini dia per 6 November 2020 terapresiasi ke 1,43%. Kalau dilihat dari satu minggu atau per minggunya 4,04%. Per monthnya adalah 6,73%, per 3 bulannya ini adalah 4,39%, dan per 6 month atau 6 bulannya ini 18,52%. Sementara year to date-nya ini pergerakannya terkoreksi di minus 15,30% dan year on year atau 1 year ini minus 12,92%. Lalu kita lihat ini adalah pergerakan IHSG, terlihat fluktuatif sekali pemirsa. Anda bisa lihat di sini dari Senin 9 November 2020, ini dari awal pembukaan berada di zona merah, kemudian naik ke zona hijau, terapresiasi ke zona hijau di pukul 10.25 tadi di awal-awal pembukaan di 5.343, lalu bergerak lagi ke zona merah dan naik lagi ke zona hijau, sementara tadi di penutupan berada di angka 5.356 atau terapresiasi ke 0,38%. Lalu kita lihat bagaimana pasar modal. Nah, ini dia pasar modal Indonesia per 27 Oktober 2020, total jumlah emitennya adalah 787, emiten listing di 2020 45, kapitalisasi pasar di 5.956,71 triliun rupiah, sedangkan penghimpunan dananya adalah 94,3 triliun rupiah. Lalu untuk emiten dan juga penghimpunan dana. Nah, ini dia kalau dilihat dan ditarik di tahun 2015 berada di 21 emiten, kemudian turun 2016 menjadi 20, naik lagi di 2017 46 dan 2018 ini paling tinggi jumlah emitennya 61 dan 2019 mengalami penurunan di 60. Sementara untuk 26 Oktober 2020 kemarin ini berada di angka 45 emiten. Lalu untuk penghimpun dana di pasar modal, 2015 ini 115,3 triliun rupiah, naik di 2016. Kemudian yang paling tinggi ini di 2017 berada di level 255,5 triliun rupiah dan mengalami penurunan atau koreksi di 2018 di 166,1 triliun dan naik lagi di 2019 di 166,9 triliun rupiah. Sementara untuk per 26 Oktober 2020 ini angkanya masih di 93,4 triliun rupiah. Baik, lalu kita lihat ini untuk net buy, net sell, investor asing di BEI. Kita lihat net buy-nya ini di 2010, kemudian 2011 ini mengalami peningkatan, 2012 mengalami 2013 ini adalah net sell, mengalami minus atau koreksi di 20,65 triliun rupiah. Anda bisa lihat di sini 2016 ini net buy, kemudian mengalami lagi net sell di 2018 di minus 50,75, sementara per 26 November 2020 ini net sell-nya berada di angka atau level 46,53 triliun rupiah, artinya terkoreksi di 6 November 2020. Lalu kita lihat kapitalisasi pasar modal terhadap PDB. Tahun 2019, Hong Kong ini 1.328,1%, Singapura 187,4%, Amerika 148,3%, Jepang ini 121,4%, Malaysia 108,1%, Australia 106,2%, Thailand 99,9%. Lalu untuk kapitalisasi pasar modal terhadap PDB tahun 2019 masih, tapi ini dari negara Korsel ini 89,5%, Filipina 85,6%, India 75,8%, Tiongkok 59,4%, sedangkan Vietnam di 54,3%. Indonesia sendiri berada di 45,9%. Demikian data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Andra, silakan.
Ya baik, terima kasih Popi untuk data-data yang sudah disampaikan, dan pemirsa kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Iwan dan juga Pak Andri. Pak Andri, terkait dengan ketika misalnya banyak investor beralih ke emerging market, apa sebenarnya yang harus kita persiapkan dari dalam negeri sendiri agar bisa menampung investasi-investasi yang beralih dari Amerika tersebut? Ya kalau dilihat memang ya terutama dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga dan juga dari dia mempermudah juga izin-izin ya untuk mempermudah IPO ya untuk listing di bursa. Jadi setidaknya juga proyek ini kan kalau dalam saya bilang tadi historicalnya, kalau dalam kepemimpinan presiden dari Partai Demokrat ini kan biasanya arus aliran dana masuk itu sangat deras ya, seperti yang terjadi di zaman Clinton dan zaman Obama yang mendorong juga indeks kita naiknya juga signifikan. Jadi setidaknya juga kalau melihat sekarang ini tambah juga dengan adanya kemarin sentimen dari Omnibus Law juga setidaknya memberikan juga katalis juga untuk investor juga untuk masuk ke pasar asing, untuk masuk ke pasar lokal kita ya, mau saham. Tapi kan pemerintah Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam untuk melepaskan investor itu keluar dari Amerika Serikat. Kira-kira apa antisipasi yang akan mereka lakukan, Mas Andri? Ya biasanya kalau saya bilang tadi, kalau misalnya historicalnya dari Partai Demokrat biasanya kan ekonominya juga biasanya meningkat signifikan, juga otomatis dolar juga ikut menguat. Jadi ini juga mungkin dilema untuk untuk bursa kita juga, terutama nanti kemungkinan kalau lihat sekarang rupiah sekarang di 14.100 ya mungkin agak sulit ya untuk ekspor kita untuk bersaing dengan negara lain ya, terutama dari regional kan. Ini juga setidaknya juga memberikan juga agak memberikan dilema juga kepada juga ekonomi kita juga, di samping dari potensi penguatan rupiah nanti, pelemahan rupiah sendiri nanti kalau misalnya ekonomi Amerika mulai recover nanti setelah pandemi COVID ini selesai. Oke, Pak Iwan, kalau menurut Anda sendiri kira-kira seberapa menarikkah pasar modal kita ini sebagai sumber modal usaha dan juga pembiayaan begitu? Memang kita harus berupaya banyak ya, karena kita juga terus terang aja kita adanya Omnibus Law ini menjadi katalis. Oke. Dan juga kalau kita kembali ke US market pun akan sebenarnya kan sudah juga saturated sebenarnya, sudah over value. Di mana juga dia harus mencari pasaran yang dimana yang dianggap menguntungkan. Nah itu adalah yang kalau kita bisa ngambil ya di Indonesia ini. Oke, tapi menurut Anda untuk sektor-sektor yang masih menarik di pasar modal kita ini, di sektor mana saja yang mungkin tidak terlalu terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, Pak Iwan? Kalau terdampak, hampir semuanya terdampak. Itu worldwide juga sama, global. Tapi ada yang diinginkan adalah percepatan ini pemulihan, itu yang penting di dalam usaha ini. Saat ini juga consumer good juga sekarang mulai membaik, dan kita lihat PMI juga untuk produksi sudah mulai ke arah ke 50. Nah ini yang penting, di mana seperti di China juga sekarang pemulihannya sudah luar biasa. Nah, ini yang kita harus pandang untuk lebih fokus mana yang tren yang paling cepat untuk kembali. Apakah menurut Anda ini percepatan pemulihannya udah on the track begitu oleh pemerintah dan juga para pelaku usaha? Saat ini sudah on the track. Saat ini sudah cukup on the track ya, saya lihat. Juga pemerintah juga tidak mau pembelian daya belinya turun, banyak stimulus yang digalakkan. Ini sudah menunjukkan keseriusan daripada pemerintah di situ. Oke, Pak Andri, dari pengamatan Anda sendiri kira-kira sektor apa saja yang masih berpeluang sampai dengan akhir tahun nanti ini bisa menarik bagi para investor lokal dan juga mancanegara nih? Ya kalau kita ngomong tentang akhir tahun, otomatis kita pasti antisipasinya window dressing ya. Window dressing biasanya dilakukan oleh saham-saham dari saham-saham BUMN, biasanya terutama dari perbankan, konstruksi, dan juga misalnya infrastruktur. Jadi kalau saya lihat sektor yang masih murah sekarang ini ya properti, dan juga properti dan konstruksi ya, mendapat keuntungan dari juga di Omnibus Law juga. Tambah juga sini yang masih murah juga infrastruktur yang baru bangkit, dan juga dari consumer goods. Ya, consumer goods biasanya
akhir tahun ini, misalnya November ini, misalnya bottom contohnya seperti kayak saham-saham seperti kayak Unilever, ya Aces, dan juga saham-saham seperti kayak retail juga. Jadi kalau lihat emang yang bisa kita manfaatkan untuk sampai akhir tahun ya paling-paling ya yang bisa yang bisa mengangkat indeks, terutama dari saham-saham blue chip, terutama dari BRI, BCA, BNI. Ya kalau untuk yang sekelendernya mungkin ya BRIS, atau juga lihat dari juga BTPS ya, dari isu-isu dari bank syariah yang FC merger ya. Dan juga kalau lihat mining juga biasanya kan mendapat katalis juga, misalnya menjelang akhir tahun itu misalnya harga minyak juga meningkat, harga batubara, ya harga metal juga sekarang lagi bagus, terutama di saham-saham seperti Antam, Inco, dan juga KFT, dan juga dari Harum Energi. Jadi kalau saya lihat saham-saham dari metal, perbankan, properti, konstruksi, dan juga dari mining, saya pikir juga bisa akan mengkerek indeks juga menuju ke level 5.400 sampai 5.600 ya untuk akhir tahun ini. Oke, untuk window dressing sendiri kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh investor? Sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh investor? Ya biasanya kan kalau menjelang window dressing di bulan Desember, biasanya market ini tidak begitu bagus di bulan November. Nah, ini November kebetulan naik cepat, naiknya signifikan juga karena ada momentum dari Pilpres dan juga di Omnibus Law. Jadi biasanya secara historical sih November ini kurang bagus. Jadi setidaknya untuk November ini kita bisa kita manfaatkan untuk ajang akumulasi ya, bukan bank saham-saham yang bagus, yang bisa tipikalnya juga secara sama dalam rekor 10 sampai 20 tahun terakhir tuh Desember tuh selalu hijau ya, tidak pernah merah untuk indeks sendiri untuk akhir tahun. Jadi setidaknya juga bisa dimanfaatkan, terutama dengan sekarang dengan ada harapan juga vaksin bisa dirilis nanti atau bisa ditemukan nanti juga bisa diproduksi sampai akhir tahun ini, tambah juga dengan sentimen dari Pilpres dan juga dari Omnibus Law, dan juga dari aktivitas daripada ekonomi juga mulai bangkit dari mulai meredahnya juga di pandemi COVID ini di Jakarta dan juga di Indonesia sendiri. Saya pikir juga itu merupakan alasan juga untuk investor untuk melakukan aksi beli ya. Mungkin agak sulit untuk saham-saham yang big cap, yang punya isu bagus, dan juga mungkin tadi yang saya sebutkan tadi sektornya perbankan, properti, konstruksi, mining, dan juga yang sekarang mulai murah, contohnya ke infrastruktur dan juga ke consumer goods. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga terkait dengan window dressing ini ke Pak Iwan, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.